Jadi, sistem hukum Eropa kontinental sebenarnya berasal dari mana? Asal-muasalnya dari mana? Baik, akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yaitu, sistem hukum Eropa kontinental merupakan hukum kodifikasi Kekaisaran kuno. Kekaisaran kuno di bawah pemerintah Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, kodifikasi ini berasal dari kumpulan-kumpulan hukum yang sebelumnya tidak di bawah pemerintah Justinianus. Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum Eropa kontinental ini merupakan dijadikan sebagai dasar perumusan atau kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Italia, Prancis, Amerika Latin, Asia, bahkan Indonesia termasuk pada negara jajahan. Jadi, prinsip dasar atau prinsip utama sistem hukum Eropa kontinental yaitu hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena di dalamnya terbentuk peraturan-peraturan berupa undang-undang yang tersusun secara sistematis. Tujuan hukum Eropa kontinental yaitu memperoleh kepastian hukum. Sistem hukum Eropa kontinental dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama, hukum publik, dan yang kedua, hukum privat. Di dalam hukum publik juga dibagi menjadi beberapa subs. Yang pertama, hukum tata negara, dan yang kedua hukum administrasi, dan yang ketiga adalah hukum pidana. Begitu juga dengan hukum privat, dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama yaitu hukum perdata, dan yang kedua hukum undang. Sistem hukum Eropa kontinental tentunya mempunyai berbagai macam kelebihan, tidak hanya satu. Yang pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental disajikan dalam bentuk tulisan dan terkodifikasi. Hal ini dapat mudah untuk diketahui. Kedua, kepastian hukum. Adanya kepastian hukum di dalam sistem hukum Eropa kontinental. Tentunya dalam sistem hukum Eropa kontinental sangat menjunjung tinggi kepastian hukum. Selanjutnya, adanya hubungan baik antara pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya, sistem hukum Eropa kontinental dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama yaitu hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat. Selanjutnya, apabila terjadi perkara atau perselisihan, maka undang-undang sebagai sumber utama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu, bagaimana dengan kelemahan sistem hukum Eropa kontinental itu sendiri? Kelemahan yang pertama yaitu sistem hukumnya terlalu kaku, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Di sini, hakim hanya tunduk kepada peraturan yang ada. Yang kedua, hakim itu hanya dapat menetapkan dan menafsirkan undang-undang yang ada, sehingga hakim tidak mampu membuat hukum baru.